Halo Kak Ratu, apakah suara aku terdengar dengan jelas teman-teman dan Kak Ratu? Halo Dwi, kedengeran kok. Suaraku masuk gak? Masuk. Masuk Kak? Oke. Mungkin ada beberapa teman kita yang masih terkendala Kak di mereka lagi di jalan atau di mana-mana lagi di makan. Mungkin kita bisa ngomongin hal-hal kecil gitu dulu. Kayak gimana Kak kabar Kak? Sehat kah? Atau lagi ada sakit-sakit kah? Atau gimana? Oke, nggak apa-apa buat teman-teman yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga lancar. Kalau kabar, aku sekarang sih lagi skripsian aja ya. Jadi kabarnya baik, progresnya baik. Cuma ya agak lambat aja sih, karena aku ke pihak eksternal gitu. Jadi ya sabar-sabar aja sih. Teman-teman gimana kabarnya? Sekarang semester berapa deh? Kita sih enam Kak, Senam. dan lagi di fase mencari magang nih kebetulan. Iya, ya benar-benar. Semangat Oke, skripsinya, best of Kak. luck deh. Thank you. Kalian juga semangat. Oh ya, Kak, apa namanya? Aku Aku mau lihat. nanya, Ayo, nggak apa-apa duluan. aku mau nanyain soal kayak gimana sih Kak, kakak, sorry Kak, kakak jurusan psikologi kan Kak? Gimana review jurusan psikologi gitu? Aku jujur dulu pernah pengen masuk situ gitu. Jujur seru banget sih. Pelajarannya sangat apa ya? Menurut aku itu penting banget gitu dipelajarin, apalagi sekarang dengan isu kesehatan mental tuh lagi marak. Terus kita juga di dunia industri juga pasti butuh banyak banget gitu ahli di bidang kemanusiaan. Jadi menurut aku experience yang sangat baik lah di belajar psikologi ini. Terus juga mungkin yang downside-nya adalah orang-orang ternyata banyak ekspektasinya ya, kayak bilang bisa baca pikiran lah, apalah bisa lihat masa depan lah, emang cenayang itu sih. Jadi kayak masih Kayak banyak jadi dukun. stigmanya ya, Kak ya. Bisa dibilang. Benar-benar Mater. Oh ya, Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dengan cara itu gitu kayak gimana sih mungkin Kak Ratu? nggak mungkin agak on topic dikit, Kak. Tapi Kakak kenal Kak Darin nggak, Kak? Darin Nurrahmah. Darin kayaknya kenal deh. Dia tuh Iya, di UK juga nggak sih? iya, soalnya aku waktu cek IG Kakak, itu Iya, kan jadi saling follow. Iya, iya, iya. Aku ingetnya dia anak UK juga, jadi saling kenal lah. Oh iya, Tapi aku soalnya kayaknya nggak banyak interaksi sih sama dia. iya. Soalnya kebetulan Kak Darin itu kakak itu Kak dari HI Unsri juga kebetulan. Jadi cutting kami kebetulan. Oh, I see. Iya, iya. Terus Iya, ya. kenapa eh, bisa jadi ngewawancara aku ya? Ini gimana ceritanya itu? Pemilihan Karena respondennya gimana eh, nih? itu sih Kak, karena lebih ke arah dosennya tuh mintanya yang dari luar Unsri Kak. Jadi kami itu kayak mencari-mencari loh siapa sih LPDP yang ada di yang masih bisa ibarat kata masih bisa dihubungin diajak ngobrol gitu loh. Ketemu IG kakak kemarin. Gitu, Masya Allah. Oke, sebelumnya mungkin aku ngucapin makasih dulu ya Kak, karena apa ibaratnya tuh udah menerima tawaran kami menjadi bagian dari tugas kami. Apalagi aku ngechatnya itu agak mepet tanggal ya Kak, jadi terima kasih banget. Ya mungkin mungkin untuk hari ini kita walaupun namanya wawancara ini mungkin bisa bilang ngobrol santai aja Kak. Dan mungkin kami tuh mau nanya-nanya soal Eropa atau lebih tepatnya mungkin di Inggris ya kakak penemuan kemarin. Kayak kami tuh tertariknya sih di budaya kak. Kayak gimana sih orang-orang di situ gitu loh. Apa kayak atau kayak bedanya apa loh gitu loh. Soalnya kan kayak orang kita nih banyak sekali kayak gambarannya terhadap orang-orang Barat gitu kan kak. Jadi kami kalau yang kayak mau nanya itu aja sih kemana sih kak sebagai orang yang sudah mengalaminya first hand gitu loh. Oke, mungkin aku ceritanya dari UK aja ya, karena sekarang karena si UK udah keluar dari EU, jadinya kita udah visa UK itu udah nggak berlaku lagi kan buat visa Eropa. Jadi
Kita cuma bisa menjelajahi UK aja. Dan kayaknya iya sih ya untuk miskonsepsi atau perspektif orang kita gitu, masyarakat Indonesia soal orang-orang bule gitu, orang-orang Barat. Mungkin yang bisa aku bilang benar adalah mereka itu em, individualis. Jadi individualis tapi in a good way ya menurutku. Jadi mereka tuh paham kalau orang tuh udah punya kehidupan masing-masing, udah ada urusannya masing-masing. Jadi mereka nggak ada ikut campur urusan atau kayak kepo-kepoin soal kehidupan personal, kecuali memang akan dibahas gitu topiknya. Kayak aku nggak tahu gitu agama teman-temanku tuh apa di sana. Aku juga nggak pernah nanya dan itu menurutku bukan topik yang penting. Terus juga karena mungkin udah dia lebih progresif ya, jadi identitas gender, identitas lain-lain itu udah lebih vokal lah gitu dilihat. Dan ada juga beberapa teman-temanku yang aku nggak tahu gitu gendernya apa. Aku cuma tanya pronounce-nya apa atau kayak kamu nyaman dipanggil sebagai apa. Dan itu sih menurutku yang unik gitu ya dibanding budaya di Indonesia. Jadi individualismenya bukan dalam artian kita ditinggalin sendiri, kita terisolasi, tapi dalam artian kita bebas gitu mengekspresikan diri kita secara unik dan itu tuh nggak masalah gitu, nggak ada konsekuensi sosial yang mereka dapatkan. Oh, jadi kayak ibaratkan tuh kayak masalahmu masalahmu gitu ya Kak, masalah aku masalah aku gitu ya. Menarik. Soalnya apa lagi di Indo ini kan sangat menekankan kekeluargaan ya. Jadi kayak aku tuh mungkin mungkin cerita juga Kak, aku pertama kali keluar negeri itu pun masih di Singapura ya Kak, dan itu kayak aku juga lumayan culture shock Kak dengan kayak orang-orang di sana tuh individualis banget, kayak aku senyumin mereka nggak senyum balik gitu. Oh, menarik. Tapi kalau di UK ternyata masih lebih ramah sih ya. Aku juga Oh, sebenarnya expect-nya kayak begitu. Aku expect-nya mereka nggak akan senang nggak diajak small talk gitu. Mereka hmm. nggak bakal apa ya senyum atau ramah ke stranger. Tapi ternyata mereka justru welcoming gitu dan hangat. Jadi kalau misalnya ada misal kamu di toko nanti ketemu orang atau papasan mereka bisa aja gitu diajak ngobrol dan kalau papasan sama orang di jalan kita senyumin mereka pasti bakal senyum balik atau kita Hmm. menyapa have a good day gitu-gitu tuh mereka juga bakal excited gitu dan itu juga salah satu culture shock yang menurutku baik gitu ya jadi aku tidak expect itu terjadi tapi ternyata mereka cukup welcoming gitu dan hangat. Jadi kayak at least kayak pengalaman apa kayak untuk integrasi ke sosialnya mungkin bisa dibilang not too bad lah ya Kak ya, karena kayak masih bisa nyambung dengan orang-orang situ gitu ya. Ibaratkan ya. Langsung apa? Ya, mungkin itu sih Kak. Mungkin karena kami kan dari studi Eropa ya Kak. Jadi kami mempelajari Eropa dan kayak mungkin apa ya aku mau bilanginnya tuh kayak kayak itu sih Kak, kan orang-orang Indonesia ini mungkin kayak berbedanya tuh banyak jauh bedanya dengan orang-orang di Barat ya kan. Apalagi kayak tanggapan mereka tadi contoh di kayak gender nih kan. Kalau di Indonesia kan kalau kamu bukan cowok, cewek kan orang kan nggak suka banget nih misalkan ya. Dan mungkin apa ya mungkin kayak kehidupan di situ gimana sih Kak? Ibaratkan mungkin ibaratkan tuh kayak apa sih yang nggak ada di Indonesia yang ada yang di UK gitu. Kayak mungkin orang-orangnya atau mungkin kayak lingkungannya Kak. Misalnya contohnya kan Indonesia ini sangat tidak walkable, mungkin di Inggris jalannya bagus mungkin gitu. Atau sampahnya dikit gitu. Nah, itu apa sih Kak yang bikin Kakak tuh kayak wah, ternyata negara orang gini loh. Oke, karena tadi kesinggung dua-duanya ya, jadi mungkin aku mau share dua-duanya. Yang pertama mungkin secara tangible-nya gitu, ya, fasilitas pastinya beda jauh. Kita bisa lihat sendiri yang ke apa ya, pembangunan yang maju itu mungkin cuma di beberapa kota aja gitu di Indonesia, di kota-kota besar aja, atau malah mungkin Jakarta sentris banget gitu. Dan itu bisa kita lihat gitu kan kesenjangan dari tiap kota dan ke daerah gitu. Sementara kalau di Inggris maupun di kampung-kampungnya itu tuh pembangunannya rapih dan tertata gitu. Jadi nggak ada daerah yang bisa dibilang semacam slums gitu. Eh, Kayak pemukiman yang kumuh gitu aku nggak pernah lihat jujur. Aku nggak tahu itu karena nggak ada atau memang aku aja yang kurang mainnya kurang jauh gitu. Nah tapi sejauh yang aku tahu sih nggak ada gitu pemukiman seperti itu.
kalaupun memang ada kesenjangan sosial kayak orang-orang tunawisma itu tuh nggak nggak terintegrasi di suatu pemukiman dan nggak terurus gitu, tapi mereka memang kayak tersebar aja secara sporadis gitu. Mungkin itu kalau secara fasilitas kayak mereka memedulikan banget juga transportasi umum. Jadi semua daerah tuh aksesibel. Kita bisa commute itu nggak bakal lebih dari 1 jam. Kalau misalnya untuk perjalanan sehari-hari gitu kayak ke kampus atau ke tempat kerja itu nggak bakal lebih dari 1 jam. Udah termasuk dengan kita jalan kakinya juga. Jadi itu yang bikin menurutku sangat aku sangat nyaman gitu di sana karena eh, enak gitu untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu, nggak usah mikirin rush hour lah, nggak usah mikirin kalau rombongan kereta tuh nggak usah mikirin dapat tempat duduk apa gimana. Itu tuh nggak ada gitu di UK. Sepadat-padatnya transportasi umum tuh nggak bakal sampai kerasa kayak di Manggarai. Jadi itu yang mungkin mereka sangat memperhatikan gitu ya. Mungkin itu yang secara si fasilitas umumnya pastinya tuh kayak begitu. Tapi kalau misalnya secara orang-orang yang aku notice mungkin karena aku di kampus ya di Sussex itu dosennya udah kayak temen, dan itu kayaknya aku nggak bisa tuh sama dosen kayak begitu kalau di Indo, kayak manggil nama doang gitu terus kayak eh, nanyain kayak kemarin weekend lu gimana, itu kan kayak nggak bisa gitu kita di Indonesia kayak begitu sama dosen kita gitu ya. Tapi ternyata di luar negeri tuh mereka sangat appreciate gitu koneksi-koneksi personal dengan mahasiswa, apalagi kalau misalnya kita tertarik gitu untuk belajar benar-benar itu tuh mereka sangat excited gitu buat sharing. Em, Banyak kalau misalnya aku tiap kali selesai kelas gitu aku suka stay dulu terakhir buat kayak ya nanya-nanya aja tentang riset si dosennya atau kayak kenapa dia pengen belajar ini atau kayak prospeknya kalau misalnya aku belajar itu bakal kayak gimana. Ya walaupun mungkin kayak small talknya itu tapi mereka sangat excited gitu buat sharing ilmu dan kayak bahkan ngasih kontak personal gitu buat nanti kalau misalnya pengen ini tanya-tanya aja atau kayak pengen ngobrol soal apa boleh gitu, dan akrab aja gitu dengan dosen-dosen di sana. Jadi agak shock juga gitu, tapi in a good way ya. Jadinya kayak, oh ternyata gini ya dosen orang. Gak bisa nih di Indonesia, gue dikena semprot nih kalau di Indonesia kayak gini. Gitu sih mungkin kalau perbedaannya. Jadi kayak ibaratkan tuh mungkin kayak kan sudah sama-sama dewasa ya Kak, jadi kayak setara mungkin gitunya kan. Apalagi kan, nah dosen kan ibaratkan tuh membagikan ilmu ya. Dan yang saya tahu tuh orang pinter tuh pasti pengen membagikan ilmunya, pasti mereka tuh kayak excited banget kalau yang nanyain ya. Mungkin di Indonesia ya mungkin masih banyak yang nggak bisa kayak gitu ya. Tapi emang kalau kata dosen kami itu mengurangi gratifikasi diusahakan. Oke, oke ini. Itu tadi kakak ada nyebut soal tata kelola kotanya ya, bahkan yang sebuah tempat yang disebut kampungnya di Inggris gitu tuh kayak masih rapi, itu berarti keren juga ya, berarti secara tata kelola kotanya. Kapan Iya, ya? jadi kelihatan rata gitu pembangunannya kayak bener-bener nyata. Pajak tuh dipakai gitu. Insya Allah. Ya, pikir-pikir lagi. Kak, berarti culture kayak yang sedekat itu sama dosen gitu, bebas bertanya, berekspresi. eh itu kakak shock in the good way ya berarti, karena kayak yang kita tahu nih kalau di Indo kan kayak bahkan kita ngechat dosen aja ada jamnya sendiri nih. Misalkan jam sekian sampai jam sekian baru boleh, terus harus kayak izin saya ini nih pakai emot apa tangan yang kayak gini 3 kali gitu. Kita kan masih menganut tuh budaya-budaya kayak gitu. Sebenarnya sometimes kita sebagai anak HI yang kadang ke dosen kita juga beberapa ada yang mungkin kuliah di luar kan. Sebenarnya dosennya tuh kadang nggak seyang tradisional itu, tapi budaya-budaya kayak gitu tuh Kak jujur masih melekat banget di kami, dan itu yang bikin kami tuh nggak bebas berekspresi, bertanya, karena gap di antara student dan juga dosen tuh sebenarnya kelihatan banget tuh Kak di Indonesia itu yang mungkin sangat disayangkan sih kalau misalkan dari kami. Tapi kalau untuk beban pelajarannya nih Kak, itu seberbeda apa Kak dengan Indonesia? Karena kalau yang aku tahu, aku tuh taunya yang
di Jepang, di Korea gitu kan. Mereka kan bisa sampai yang jam 10 malam nih masih di kampus. Itu mereka belajar sampai yang kayak begadang di kampus. Kalau untuk di UK sendiri beban pelajarannya kayak gimana tuh Kak? Oke, ini menurutku menarik banget ya karena kayaknya kita bisa kelihatan gitu perbedaan dari budaya akademik atau budaya kerja di Asia dengan di Eropa gitu. Karena ternyata di Eropa tuh sangat mengedepankan well-being gitu, sangat mengedepankan kesejahteraan orang-orangnya, baik dosen maupun mahasiswanya. Jadi bebannya jujur nggak berasa. Aku lebih stres kuliah di Indonesia. Walaupun aku kuliah psikologi nih, aku ngerasa lebih stres aku kuliah di Indonesia. Berarti Kenapa? Karena di UK itu sistemnya satu matkul tuh SKS-nya banyak, memang beban secara jam belajarnya tuh banyak, tapi matkulnya jadi sedikit. Kita kadang matkul ada satu yang kayak 2 SKS, 3 SKS, dan satu semester kita harus ngambil sekitar 10 lah kurang lebih untuk bisa memenuhi si jatah SKS-nya itu 7 sampai 10 lah kira-kira. Nah, tapi di UK karena beban si matkulnya memang udah banyak gitu satuan kreditnya, jadi kita cuma ambil 4 aja selama satu semester. Dan itu apa ya, itu sangat membantu aku karena aku tipe yang kalau misal belajar sesuatu tuh pengen yang fokus, pengen yang in-depth gitu. Jadinya lebih mudah gitu buat aku kejar, buat aku pahami dibanding apa ya, juggling 10 matkul di saat yang sama. Kan beda ya, maksudnya walaupun walaupun 4 matkulnya memang berat, tapi karena cuma fokus ke 4 hal, jadinya nggak segitu memberatkan menurutku. Bahkan di satu hari itu kita biasanya cuma ada satu kelas gitu karena cuma ada 4 matkul. Biasanya satu hari itu satu kelas atau 2 kelas aja. Jadi setengah harinya tuh kayak aku kosong dan waktu kosong itu ya dipakai buat belajar dan dipakai untuk bener-bener hidup. Jadi aku menjalani hobi-hobi aku di sana. Aku hangout sama teman-teman sesama mahasiswa. Aku juga di sana sempet masak, sempet laundry, sempet macam-macam hal yang aku sempatkan dibanding ketika aku kuliah di Indonesia tuh aku nggak sempet kayak selama ngekos tuh aku di Indo gitu ya aku jarang banget masak karena capek. Aku nggak ada waktu buat prepare masaknya, nggak ada waktu buat prepare bahan, waktu buat belanja, waktu buat masaknya itu sendiri, dan waktu bersih-bersihnya itu kan kayak banyak stepnya gitu kan. Sementara di UK tuh aku bisa gitu melakukan itu semua sambil ngejar akademiku juga. Jadinya menurutku kalau misalnya dibandingin kayaknya itu lebih ke Asia versus Eropa gitu. Karena ya tadi ya di Jepang, di Cina, di Korea itu budaya mereka yang sangat-sangat mengejar pencapaian gitu. Jadi pencapaian material khususnya. Jadinya mereka tuh hustle culture banget. Sementara di Eropa yang udah mengedepankan kesejahteraan, jadinya mereka lebih strict gitu soal work-life balance. Gitu sih. jadi kayak kuliahnya tuh dikit tapi padat kayak gitu ya, kayak ilmunya tuh daging semua gitu. Iya benar. Nah sama ini lagi aku juga mau nambahin karena kita apa ya lebih fokus ke diskusi. Jadi waktu belajar di kelas itu benar-benar dibuat efektif untuk kita diskusi. Jadi di H-1 atau biasanya tuh di kelas pertama gitu ya saat awal semester kita udah dikasih tahu silabusnya. Nanti kita akan belajar ini dan topiknya akan tentang ini dan ini bahan bacaannya. Jadi kita udah bisa nyicil bahan bacaan sebelum kelasnya mulai. Jadi ketika di kelas kita udah baca, kita udah tahu sesuatu tentang itu, dan di kelas tuh tinggal diperkaya aja, tinggal di asah gitu apa yang udah kita pahamin. Jadi lebih banyak diskusi, lebih banyak seminar gitu namanya, dibandingkan lecture. Jadinya menurutku itu sangat membantu gitu buat mahasiswa tuh belajar berpikir kritis, belajar kreatif, karena justru itu kan poinnya untuk pendidikan tinggi gitu. Jadi mungkin itu sih salah satu yang aku apresiasi juga karena dia matkulnya sedikit, kita bisa lebih fokus dan metode belajarnya tuh benar-benar mandiri tapi ada guidance-nya. Sementara kalau di Indonesia mungkin kita lebih banyak lecture karena tadi banyak matkul, banyak yang harus kita tahu, tapi nggak ada waktu gitu untuk kita explore sendiri. Jadi itu sih mungkin yang membedakannya juga. Kalau aku mau berarti kalau bisa dibilang itu tuh kayak lebih nyaman gitu. Kehidupan di sana tuh lebih nyaman dari sekolah, dari tata kelola
macam-macamnya. Aku mau nanya ke kakak sih lebih pribadi gitu. Kalau bisa milih, mungkin kakak lanjut S2 gitu. Apakah kakak akan balik ke negara itu atau enggak deh kayaknya aku mau ke negara yang lain atau bisa aja di Indonesia gitu. Aku mau menanyakan itu sih. Jujur emang udah ada di planning aku sih ya. Aku cukup lagi nge-forecast juga gitu buat S2. Apakah aku ya masih planning lah kayak apakah kerja dulu atau S2 langsung gitu, ngejar S2 langsung. Karena aku ngejar di scholarship-nya gitu. Kalau misalnya ditanya negara tujuan, jujur iya aku udah nyaman banget di UK. Aku ngerasa udah kenal gitu kan sama seenggaknya udah pernah mengalami langsung pengalamannya seperti apa. Jadi merasa udah lebih familiar. Terus juga secara bahasa, aku nggak usah belajar bahasa lain lagi gitu karena memang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris udah yang jadi sering aku pakai sehari-hari. Jadi nggak ada beban lagi gitu untuk memahami bahasa lain. Sementara kalau misalnya di negara Eropa lain gitu ya, kayak Jerman, mana lagi ya, Belgium gitu, itu tuh prospeknya mungkin memang bagus ya, terutama di bidang psikologi. Belanda juga. Tapi ya tadi sih mungkin soal bahasa itu yang masih jadi concern aku pribadi karena udah di pendidikan tinggi gitu kan kayak akan susah untuk mengejar pemahaman itu dengan bahasa yang baru kita pelajarin. Jadi itu sih mungkin yang bikin aku udah ngerasa cukup nyaman di UK dan itu yang jadi tujuan aku juga. Ya. Kakak berarti udah ngerasa udah nyaman betah gitu ya kalau di UK. Tapi aku mungkin pengen nanya gitu ya, setelah tinggal di UK nih, apa ada nggak sih kayak perubahan cara cara pandang kakak terhadap Indonesia nih mungkin secara sistem pendidikannya ataupun apapun itu? Ya. Mungkin nggak langsung dari pengalaman UK-nya ya, tapi dari pengalaman aku belajar. Karena di Sussex itu dia termasuk kampus yang progresif. Jadi berdirinya Sussex itu adalah sebagai antitesis dari zaman kolonialisme waktu itu. Makanya banyak pemahaman-pemahaman di Sussex itu yang menurutku progresif gitu dan pokoknya pro working class terus pro juga terhadap kesejahteraan third world countries. Jadi menurutku yang mengubah pandanganku tentang Indonesia tuh dari pembelajarannya yang mereka tuh ternyata apa ya mereka tuh ternyata menghargai banget gitu orang-orang Indonesia terutama dengan cerita kita soal terbentuknya bahasa Indonesia dipakai menjadi bahasa nasional kalau teman-teman ingat Sumpah Pemuda. Em, Terus juga kayak prosesnya dari mengeliminasi bahasa Jawa, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia sampai akhirnya bahasa Indonesia yang kita tetapkan sebagai bahasa nasional. Terus juga konferensi Asia Afrika di Bandung sebagai bentuk perlawanan dari kolonialisme itu juga jadi apa ya em, image Indonesia di negara-negara luar tuh udah sebagai pionir dari revolusi di saat itu sejak berarti itu zaman Perang Dunia II gitu. Eh, itu sih yang menurutku jadi kayak ada sesuatu ada banyak hal ternyata yang bisa dibanggakan tentang Indonesia di sejarah gitu. Jadi yang itu sih yang mengubah pandanganku dan aku juga sempat diundang sama salah satu dosen S2 gitu atau S3 buat ngasih lecture tentang bahasa Indonesia di mahasiswa masters di sana. Jadi itu juga sebagai sebuah kehormatan gitu kan kayak kita sebagai orang Indonesia punya privilege itu, kita punya prestasi itu gitu untuk kita bawa ke dunia luar dan itu jadi pelajaran. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang pengalaman UK yang mengubah cara lihat Indonesia lebih ke pengalaman belajarnya gitu yang mengubah aku. Jadi kayak impressionnya tuh bagus banget ya Berarti Kak gitu ya. despite the flaws gitu ya, ternyata masih ada yang bisa dibanggakan teman. Dan juga ya Benar-benar. sampai lecture soal bahasa Indonesia gitu ya. Iya, iya. Karena ya at the end of the day, negara kita punya banyak prestasi, punya banyak sumber daya, punya banyak rakyat kita juga pasti orang-orang yang membanggakan gitu. Tapi ya sayangnya aja yang terrepresentasi di saat ini di kancah politik justru orang-orang yang tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai yang ingin kita tanam.
Itu PR itu. Betul. Ini ya apa calon-calon diplomat nih boleh. Aduh. Amin. Amin. Banget doain ya Kak, tolong. Amin. Terus Devan mau bertanya boleh? Boleh, tadi Riri katanya mau nanya, Riri. Riri ini banyak banget loh Kak yang dipenasarinnya Kak. Cuma dia gak ngomong aja selama ini. Grafiknya kayak di oven ya, Kak? Riri kalau dibully mungkin Terus boleh kotak-kotak melambaikan gitu. tangan ya. Oke. Aku mau nanya nih, Kak. Sebagai awardee beasiswa di Europe, gimana sih kira-kira cara kakak kemarin untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke teman-teman kakak yang ada di luar negeri, Kak? Oke, menarik banget. Ini sebenarnya salah satu pertanyaan di esai ISMA, guys, kalau kalian tahu. Wow. Jadi pada waktu seleksi ISMA itu ada 4 pertanyaan dan pertanyaan kamu tadi itu pertanyaan yang kedua. Kira-kira rencana kamu untuk mempromosikan gitu ya atau membawa Indonesia tuh akan seperti apa gitu. Yang aku jawab di esai itu adalah menjadi pribadi yang bisa diandalkan dan pribadi yang hangat. Karena budaya Indonesia kan nggak cuma soal rendang, nggak cuma soal kebaya, nggak cuma soal batik, tapi gimana orang-orang itu orang-orang yang membentuk budaya itu tuh bisa apa ya terintegrasi di sebuah komunitas sosial gitu. Jadi dibanding aku promosiin rendang, dibanding aku promosiin batik, ya aku berusaha untuk jadi orang yang humble, aku jadi orang yang welcoming, dan aku jadi orang yang friendly. Karena ya Indonesia kan juga dikenal gitu sebagai negara yang paling ramah, negara yang mengedepankan gotong royong dan lain-lain. Jadi menurutku itu sebuah karakteristik juga gitu yang bisa kita tonjolkan. Em, tapi kalau misalnya yang ditanya secara fisik gitu ya, atau secara material yang nyata dilakukan, tiap hari aku pakai kain. Entah itu kain atau batik atau kebaya itu. Seenggaknya ada salah satu unsur itu yang aku pakai di outfit aku sehari-hari. Em, Paling sering sih aku pakai kebaya atau roknya tuh rok batik gitu. Jadi itu aja sih diganti setiap minggu tuh ada aja gitu outfit yang aku pakai mix and matchnya kayak gitu. Pokoknya ada satu unsur itu. Itu yang pertama. Yang kedua aku juga volunteer buat ngajar bahasa Indonesia di sebuah em, semacam komunitas gitu. Namanya Language Cafe. Itu kayak komunitas di mana orang tuh ngumpul buat belajar bahasa dan belajarnya itu dari native speakernya langsung. Jadi ada orang Jepang nanti ngajarin bahasa Jepang ke teman-teman yang teman-teman Sussex yang pengen belajar bahasa Jepang dengan topik-topik yang udah disiapkan gitu. Jadi saat itu aku sama temenku salah satu awardee juga dari UGM, dia sekarang psikologi UGM. Dia kita gitu, kita ngajar bahasa Indonesia sama-sama dan itu juga jadi kenalan gitu sama orang-orang sana. Terus juga sebagai Wardi ISMA, kita ada tanggung jawab buat bikin project Cultural Day gitu ceritanya. Jadi kita mengenalkan lah budaya Indonesia dengan suatu kegiatan, suatu event gitu. Jadi di saat itu aku bikin presentasi tentang Ki Hajar Dewantara sama Era Kartini karena itu peringatan Hari Pahlawan dan kita juga pengen bawa isu pendidikan gitu. Jadi kita bawa dua tokoh itu untuk kita kenalin. Terus juga kita bawa banyak batik, kita bawa banyak kain dan kebaya lain-lainnya. Kita bikin semacam foto booth gitu dan mereka bisa cobain dan kita nanti akan foto bareng-bareng sama mereka. Terus nanti di saat itu juga kita bikin kita bawa kopi dari Indonesia dan kita cobain ada temanku yang ternyata jago gitu ya nyenduh kopinya cold brew apalah itu kopi Toraja, kopi Bali, kopi Aceh gitu. Mereka yang bikin terus kita bagi-bagi lah ke orang-orang. Terus juga kita goreng bakwan eh terus pakai sambal ABC itu. Kita juga ngenalin itu. Itu kalau yang secara fisiknya gitu ya. Dan yang terakhir mungkin yang tadi aku bilangin juga yang soal presentasi ke mahasiswa master soal sejarah bahasa Indonesia. Mungkin itu yang aku lakukan buat mempromosikan budaya Indonesia.
Hmm. Jadi kayak Isma nih bisa dibilang berdiplomasi budaya juga ya, bisa dibilang berarti ya kayak ini loh budaya kami, inilah citra kami begitu ya. Benar-benar itu salah satu Soft tugas power. kita juga itu ya, tanggung jawab kita buat ya kepada ISMA gitu dan kepada LPDP gitu, pertanggungjawabannya dalam bentuk itu. Ya. Ya Kak, mungkin sebelumnya aku mau minta maaf karena Zoom-nya kebetulan tidak premium ya, jadi sisanya 4 menit lagi. Nah, jadi mungkin ada satu topik terakhir nih, ada mau ditanyain sama teman kami si Depan. Dia udah menunggu-nunggu banget mau nanyain ini. Depan. Wih. Mungkin yang mau closing statement dari kakak, mungkin tips and trick, apalagi kita anak HI, apa sih kak yang mungkin bisa kita lakuin kalau misalkan kita beneran tertarik di ISMA ini, dan mungkin bisa kasih saran-saran untuk kita atau teman-teman yang nantinya bakal nonton kak. Wow, ini sebagai apa ya? Maksudnya kayak topik apa gitu? Apakah tentang study abroad-nya, apakah tentang UK atau tentang apanya? Boleh Tentang tentang study abroad-nya dan juga UK-nya juga boleh kak. Oke. Mungkin kalau dari aku, yang pengen aku sampaikan adalah buat explore sih, karena ada banyak banget gitu ya kesempatan buat belajar, kesempatan buat mengembangkan diri dan memperluas pandangan kita tentang dunia. Itu ada banyak banget tempatnya dan keluar negeri adalah salah satunya gitu. Dari yang cerita aku bilang soal presentasi ke mahasiswa masters, terus juga belajar tentang perspektif gimana Asia Afrika di mata dunia gitu kan. Peran Indonesia itu ternyata sebesar itu gitu. Kita ternyata bukan orang kecil, kita ternyata bukan negara yang nggak penting gitu. Memang benar kita adalah bangsa yang besar, tapi gimana caranya kita membuktikan itu, gimana caranya kita membawa hal itu ke dunia dalam artian kita bisa bermanfaat gitu buat orang lain. Baik itu buat rakyat Indonesia sendiri atau buat gimana kita mendiplomasikan Indonesia di eh, perspektif internasional. Jadi mungkin yang pengen aku sampaikan ke teman-teman di sekarang ya yang belum di tahun terakhir nih, mungkin perbanyak eksplor kira-kira apa sih yang sebenarnya pengen teman-teman jalanin ketika nanti lulus. Terus teman-teman coba trace back gitu kira-kira step-stepnya apa aja yang perlu dilakukan supaya bisa mencapai tujuan yang tadi. Jadi udah kebayang apa yang minggu ini bisa dicapai, apa yang bisa dicapai di bulan ini dan begitu seterusnya sampai teman-teman bisa mendapatkan apa yang udah direncanakan. Jangan malam ini. Masya Allah, closing statement perdaging ya. Oke. jatuh ke hati jujur. Kasih. Oke Kak, Terima apa? kasih kakak. Ya, ini mungkin Sorry, sampai sorry. sih. Ya. Boleh nggak kita tag dokumentasi dulu? Boleh Oh, boleh, teman-teman? boleh. Komentasi Ya, dulu kak. komentasi dulu ya. On cam. Boleh, boleh. Oke. Oke. Satu, Riri, Riri. Satu, Aman kah, dua, Ri? tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Kak Ratu, makasih terima banyak. kasih banyak ya Kak. Oke, Sudah makasih membantu juga kami. Terima kasih teman-teman. banyak kakak Ya, atas Kalau sama-sama. misalnya ada ceritanya dan pertanyaan wawasannya hari susulan, ini. boleh WA aja ya. Iya, banyak pasti. Oke. Oke, udah satu Oke. Semoga jam. kita nyusul ke UK. Iya, semoga Amin. kita bisa nyusul ke UK-nya ya. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak Kakak udah membersamai di malam ini. Semoga Kakak skripsinya lancar dan bisa lulus dengan Amin. waktu yang memuaskan. Amin. Amin. Mungkin kami Oke. akhiri untuk pertemuan malam ini. Terima kasih Kakak. Selamat Makasih juga malam. teman-teman. Semangat. Malam. See you, see you. See you.